Bandar Lampung. Saya akan mempraktekkan pembelajaran mendalam di kelas 11. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang Pancasila dalam tindakan. Nah, sebelum Ibu memberikan materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat gak materi di pekan sebelumnya? Ya, Alif. Coba Alif. Materi berkaitan sila Pancasila. Ya. Pancasila dalam setiap sila memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Setiap sila mendukung dan memperkuat sila lainnya. Iya. Ya. Benar yang dikatakan Alif minggu kemarin, kita sudah belajar materi tentang keterkaitan sila. Jadi setiap sila itu ada maknanya. Dan hari ini kita akan belajar pengamalan dari sila-sila yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini Ibu punya gambar, bisa kalian lihat. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar yang kalian lihat? Ya sayang, silakan. Lagi gotong royong. Iya, ini lagi melaksanakan gotong royong. Manfaatnya apa? Persaudaraan, saling silaturahmi. Iya. Bisa menghindari konflik juga. Iya. Sudah? Iya. Gotong royong ini termasuk sila keberapa? Sila ketiga. Iya, termasuk sila ke? Tiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Salah satu contoh pengamalan dari sila ketiga adalah gotong royong. Jadi di dalam gambar ini orang-orang sedang melaksanakan gotong royong untuk apa? Untuk mempererat silaturahmi, kemudian untuk menghindari konflik, terus untuk terciptanya lingkungan yang bersih. Oke. Nah, di sini ada contoh pengamalan sila pertama. Yang pertama ada berdoa sebelum kegiatan. Kalian setiap melakukan kegiatan berdoa nggak? Berdoa ya. Terus kemudian pengamalan sila kedua. Apa pengamalan sila kedua? Tidak membuli. Ada nggak di kelas ini yang suka bully? Ada ya. Oke, kemudian contoh pengamalan sila ketiga. Apa tuh contoh pengamalannya? Ikut upacara bendera. Iya, ikut upacara bendera. Kemudian apa lagi? Menggunakan kekompakan, Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. jaga kekompakan dalam Iya, kelompok, menguatkan kekompakan dalam kelompok, persatuan. kesatuan. Terus yang keempat, contoh pengamalannya apa? Musyawarah. Musyawarah dalam kelompok. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, contoh pengamalannya apa? Berbagi. Berbagi dengan adil, tidak membeda-bedakan, nggak pilih-pilih teman. Ada nggak yang masih pilih-pilih teman? Jadi kalian tandanya sudah mengamalkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Nah, di sini Ibu punya video yang akan Ibu tampilkan terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Jadi ini videonya ada di Bali ceritanya. Nah, di gambar ini sedang melaksanakan ibadah. Ibadahnya di pura. Kalau ibadah ini masuk ke sila keberapa, Nak? Ya, masuk pengamalan sila pertama. Nah, ini toleransi. Ada yang sholat ke masjid, ada yang orang Hindu ke pura. Kemudian saat berjalan, ia menemui orang yang habis jatuh dari motor.
Kemudian ada orang yang membantu. Nah, ini termasuk pengamalan sila keberapa? Dua. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar-pintar semua ya dia. Oke, berarti kalian sudah memahami pengamalan dari nilai-nilai masing-masing sila. Nah, di sini Ibu punya LKPD. LKPD-nya nanti dibagi akan dibantu oleh Ibu Siti Robiah dan Ibu Alkosos. Ya. Ini ada 5 soal. 5 soal esai yang akan kalian jawab terkait pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Ada pertanyaan terkait LKPD? Ada pertanyaan? Oke, dikerjakan Ibu kasih waktu. Kalau sudah nanti dipresentasikan, ya. Yang kasih pertanyaan dari mana? Kelompok ini satu, terus yang satu ini. Dua aja ya berarti ya. Dua. Pertanyaan intinya ditaruh di grup ya. Sudah. Siapa-siapa ya? Oke udah ya. Adakah yang sudah selesai mengerjakan LKPD dari kelompok berapa? Oke, sudah selesai? Dari kelompok? Kelompok berapa? Iya, dari kelompok 4 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami tentang pendidikan Pancasila. Pertama, perkenalkan, nama saya Rian Faruliano. Saya Fahri Albat. Saya Fadil Armuski. Saya Muhammad Anam Azul. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Fahri. Oke. Yang pertama ada berikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang perilaku yang sesuai dengan sila pertama di sekolah yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, serta menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Soal nomor 2, bagaimana cara kita menunjukkan sikap adil dan beradab pada teman yang berbeda agama, yaitu menghargai perbedaan keyakinan, tidak mengejek, dan tetap berteman dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. Selanjutnya yaitu apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah, yaitu bekerjasama dalam kegiatan sekolah, tidak membeda-bedakan teman, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, jelaskan mengapa kita perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama di kelas, yaitu agar keputusan adil, semua pendapat didengar, dan tidak ada yang merasa dirugikan, dan akan dilanjutkan oleh Dana. Terakhir, soal nomor 5, berikan contoh tindakan yang menunjukkan sikap adil di lingkungan keluarga, yaitu membagi tugas rumah secara merata, bergantian menggunakan barang utama dan menghormati hak saudara. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Izin, saya berpihak dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana bentuk penerapan Mana sila. sini nak? Diri ya sih? Di sana mana pen? Ulang dari Kan 3.
pertama ingin bertanya bagaimana bentuk penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kenapa gotong royong dianggap sebagai penerapan sila tiga? Oke. Oke. Coba. Udah? Udah, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Zalfia, yaitu bagaimana membentuk penerapan sila kelima Pancasila di sekolah, yaitu dengan cara memberikan tugas piket secara adil kepada setiap siswa dan tidak memilih-milih teman, dan memberikan hak berpartisipasi yang sama kepada semua siswa. Apakah sudah cukup jelas? 3 yang ditanya oleh 6. Pertanyaannya, mengapa gotong royong dianggap sebagai wujud penerapan sila tiga? Jawabannya itu karena gotong royong mencerminkan kesatuan, kebersamaan, dan semangat kerjasama tanpa membeda-bedakan perbedaan. Sudah cukup? Nah, mungkin sekian dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan sebelum kita lanjut, Ibu mau ajak kalian untuk tepuk. Masih ingat nggak tepuk 1 sampai 5? Masih ingat? Ada yang lupa? Ada yang ingat ya? Pada saat Ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2, Kak. Lupa ya? Tepuk 3, ya. Tepuk 4. Nah, masih ada yang beda ya kayaknya. Tepuk 4, ya. Tepuk 5 2 kali. Iya, udah mau lupa ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Alif? Bisa Alif? Dari penerapan Pancasila. Dadang paham belum? Paham materinya? Insya Allah paham ya? Alif? Akan saya simpulkan, penerapan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan secara konsisten, maka akan tercipta masyarakat yang adil, makmur, damai, dan bersatu. Oke, beri tepuk tangan. Ya, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu harus dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ditetapkan dari sila 1 sampai sila ke-5. Jadi semuanya harus kita amalkan. Ya, mulai sekarang ini kan sudah paham semua tentang pengamalan nilai-nilai sila dari sila 1 sampai 5. Jadi kita harus terapkan baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oke. Minggu depan kita masuk ke materi ideologi Pancasila ya. Persiapkan materinya dipelajari sebelum ke sekolah. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.